pejabat gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan dari pejabat sebelumnya. Adik-adik wartawan, kenapa tidak siapa? Selamat sore. Oke, ya adik-adik sekalian, hari ini saya memberikan keterangan atau saya melakukan jumpa pers untuk satu hal yang penting. Sebagaimana adik-adik sekalian ketahui bahwa pada tanggal 5 kemarin, 5 bulan September tahun 2023 telah dilantik penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2023-2024. Pelantikan itu terjadi karena masa jabatan Pak Victor Bungtinules Kodat dan Pak Joseph Adrianus Naisoi telah berakhir pada tanggal 5 September 2023. Kita ketahui bahwa masa jabatan Pak Victor dan Pak Joseph adalah 5 September sampai 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2023. Sehingga secara kepemerintahan tidak boleh ada kevakuman apapun pada saat seperti yang tadi saya katakan. Adik-adik sekalian, penjabat kita nama lengkapnya itu adalah Ayodia Gehak Lakunamang Kalake SH MDC. Nama istri dari Pak Ayodi adalah Sofiana Milawati Kalake SE, sarjana ekonomi. Adik-adik sekalian, kalau dilihat atau kita mendengar nama Gehak Lakunamang itu, adik-adik sudah bisa mengetahuinya dari mana beliau itu berasal. Beliau itu adalah berasal dari Lamahala, Adonara, Kabupaten Flores Timur. Istrinya berasal dari Jawa Barat, Ibu Sofiana Milawati Kalake itu berasal dari Jawa Barat. Pejabat gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan
dari pejabat sebelumnya. Lalu yang berikut, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu kada di provinsinya dan menjaga netralitas ASN. Itu ayat 2. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tadi saya sebutkan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Jadi misalnya, sekali lagi misalnya akan dilakukan mutasi, boleh sesuai ketentuan pasal ayat 3, karena itu adalah pengecualian dari ayat 2, tetapi harus dengan persetujuan tertulis dari menteri. Ya, begitu juga untuk yang lain-lain, termasuk ya meninjau kembali atau membatalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap harus melalui dengan persetujuan menteri. Yang dimaksudkan menteri itu pasti menteri yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebijakan dari pejabat tersebut. Itu kira-kira tugas-tugas penting ya yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh seorang penjabat gubernur. Kita tahu bahwa penjabat gubernur ini adalah 5 September 2023 nanti sampai dengan 5 September 2024. Sesuai ketentuan yang ada dapat diperpanjang dan atau kalau diganti itu adalah kewenangan dari pusat. Itu kira-kira adik-adik sekalian hal-hal umum yang bisa saya sampaikan.